Semangat pagi, teman-teman Nova. Pernahkah kalian merasa seperti terjebak dalam pola yang sama, meski sudah mencoba berubah? Atau mungkin kalian punya impian besar, tetapi selalu saja ada sesuatu yang menghalangi langkah kalian? Brianna Wiest, dalam bukunya The Mountain Is You, mengajak kita untuk memahami bahwa rintangan terbesar sebenarnya bukanlah dunia di luar sana, melainkan gunung yang ada di dalam diri kita. Gunung ini bisa berupa trauma, rasa takut akan kegagalan, atau keyakinan yang membatasi diri kita. Tapi jangan khawatir, gunung itu ada bukan untuk menghentikan kita, melainkan untuk membantu kita tumbuh. Di video ini, kita akan mendaki gunung tersebut bersama, memahami akar dari self-sabotage, dan belajar bagaimana proses healing bisa mengubah hidup kita. Jangan lupa, teman-teman, subscribe, like, dan share video ini agar kita bisa terus belajar bersama di audiobook Nova. Yuk, langsung kita mulai. Bagian 1. Apa itu self-sabotage? Dalam hidup, seringkali kita merasa seperti berjalan di tempat, meski sudah berusaha keras untuk maju. Kita membuat rencana besar, tapi entah bagaimana selalu ada hambatan yang datang, dan tak jarang hambatan itu berasal dari diri sendiri. Itulah yang disebut Brianna Wiest sebagai self-sabotage. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan pola pikir dan tindakan yang secara tidak sadar kita lakukan untuk menghalangi diri dari kesuksesan yang kita inginkan. Self-sabotage biasanya muncul dari rasa takut yang dalam. Takut akan kegagalan, takut akan perubahan, bahkan takut akan kesuksesan itu sendiri. Bayangkan, kita ingin meraih impian besar, tetapi di saat yang sama, ada suara kecil di dalam diri yang berkata, "Kamu tidak cukup baik," atau "Kamu tidak pantas mendapatkannya." Suara inilah yang membentuk perilaku sabotase seperti menunda pekerjaan penting, meremehkan potensi diri, atau mencari-cari alasan untuk berhenti di tengah jalan. Menurut Wiest, pola sabotase ini tidak muncul tiba-tiba. Sebagian besar terbentuk dari pengalaman masa lalu, trauma, atau keyakinan yang keliru tentang diri sendiri. Kita belajar bertahan dengan cara yang justru merugikan kita di masa depan. Misalnya, seseorang yang pernah gagal di masa lalu mungkin lebih memilih untuk tidak mencoba lagi demi menghindari rasa sakit yang sama. Ironisnya, upaya melindungi diri ini justru membuat kita terjebak dalam lingkaran yang sama berulang kali. Namun, kabar baiknya adalah self-sabotage bisa dikenali dan diatasi. Wiest menyarankan langkah pertama yang paling penting, jujur pada diri sendiri. Kita harus berani melihat pola ini dengan mata terbuka, tanpa rasa bersalah atau malu. Self-awareness adalah langkah awal untuk membebaskan diri. Ketika kita mampu mengenali perilaku ini, kita sudah separuh jalan menuju perubahan. Hal yang perlu diingat, self-sabotage bukanlah bukti bahwa kita gagal, melainkan tanda bahwa ada bagian dari diri kita yang perlu disembuhkan. Setiap kali kita merasakan dorongan untuk menyerah atau mundur, itu adalah kesempatan untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku takutkan? Apa yang aku coba lindungi? Dengan pertanyaan ini, kita bisa mulai memahami akar dari sabotase tersebut dan membangun fondasi baru yang lebih sehat untuk masa depan kita. Bagian 2. Memahami gunung di dalam diri. Setiap orang memiliki gunung yang harus didaki dalam hidupnya. Gunung ini bukanlah sesuatu yang nyata seperti pegunungan tinggi di luar sana, melainkan simbol dari rintangan internal, emosi yang tak terselesaikan, rasa takut, trauma masa lalu, atau keyakinan yang membatasi diri kita. Brianna Wiest menjelaskan bahwa gunung ini bukan musuh yang harus dilawan, melainkan guru yang harus kita pahami. Gunung ini hadir bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menunjukkan jalan menuju pertumbuhan. Apa sebenarnya gunung dalam diri kita? Mungkin itu rasa tidak cukup baik yang menghantui setiap langkah kita. Mungkin juga ketakutan akan penolakan atau kegagalan yang membuat kita tetap berada di zona nyaman. Gunung ini bisa berbentuk apa saja. Rasa malu yang mendalam, luka dari masa kecil, atau kebiasaan buruk yang terus berulang. Kita seringkali melihat gunung ini sebagai alasan untuk berhenti, tetapi sesungguhnya, gunung itu adalah panggilan untuk naik ke level berikutnya dalam hidup. Wiest mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan pintas dalam menghadapi gunung ini. Banyak orang mencoba melarikan diri dari tantangan internalnya dengan mengejar kesuksesan eksternal, tetapi rasa hampa tetap mengikuti mereka. Sebaliknya, mereka yang berani mendaki gunungnya sendiri, meski dengan langkah kecil, akan menemukan kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Proses mendaki itu berat,
Tetapi setiap langkah adalah kemenangan kecil yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita. Mendaki gunung dalam diri adalah perjalanan penuh introspeksi dan refleksi. Ini berarti kita harus jujur terhadap perasaan kita, menghadapi ketakutan, dan menerima bagian diri yang selama ini kita tolak. Tantangan terbesar seringkali bukan pada dunia luar, melainkan pada bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Wies menulis bahwa ketika kita belajar mencintai setiap aspek diri kita, bahkan bagian yang penuh luka, gunung itu perlahan-lahan menjadi lebih mudah untuk didaki. Gunung dalam hidup kita adalah simbol transformasi. Ketika kita berhasil mendakinya, kita tidak hanya akan melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, tetapi juga menyadari bahwa kekuatan untuk mengatasi rintangan selalu ada di dalam diri kita. Setiap kali kita mendaki dan mencapai puncak kecil, kita mendapatkan bukti bahwa kita mampu melampaui batasan yang kita buat sendiri. Inilah inti dari pesan Brianna Wiest. Gunung itu tidak datang untuk menghentikan kita, melainkan untuk membentuk kita menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Bagian 3. Mengubah diri melalui healing. Proses penyembuhan diri atau healing adalah inti dari perjalanan transformasi yang Brianna Wiest bahas dalam The Mountain Is You. Berbeda dari pandangan umum yang menganggap penyembuhan sebagai pelarian dari rasa sakit, Wiest justru mengajak kita untuk menghadapi rasa sakit itu secara langsung. Healing bukan berarti melupakan atau menghapus pengalaman buruk, melainkan menerima bahwa rasa sakit itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kita. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang penyembuhan adalah harapan bahwa itu akan terjadi dengan cepat dan mulus. Wiest menjelaskan bahwa healing adalah proses yang berliku dan seringkali terasa berat. Ada kalanya kita merasa sudah pulih, hanya untuk menemukan bahwa luka lama kembali muncul. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses alami penyembuhan. Sama seperti mendaki gunung, ada saat-saat ketika kita harus berhenti sejenak, mengambil napas, dan melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih mantap. Dalam buku ini, Wiest menekankan pentingnya self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Kita cenderung menjadi kritikus paling keras bagi diri sendiri, terutama saat merasa tidak mampu melewati masa sulit. Namun, Wiest mengingatkan bahwa healing hanya bisa terjadi ketika kita memperlakukan diri dengan kelembutan dan penerimaan. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, kita perlu bertanya dengan lembut, apa yang aku butuhkan saat ini? Dan, bagaimana aku bisa merawat diriku lebih baik? Penyembuhan juga melibatkan melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani kita. Ini bisa berarti hubungan yang toksik, kebiasaan buruk, atau bahkan cara berpikir lama yang membatasi potensi kita. Melepaskan tidak berarti menyerah, melainkan menciptakan ruang untuk pertumbuhan baru. Wiest menyarankan kita untuk melihat setiap akhir sebagai awal yang baru, sebuah kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih sejati. Pada akhirnya, healing adalah perjalanan kembali kepada diri kita sendiri. Ini adalah proses membangun hubungan yang sehat dengan masa lalu kita dan memandang masa depan dengan harapan yang segar. Wiest menggambarkan bahwa setiap luka yang kita sembuhkan adalah langkah menuju kebebasan sejati. Ketika kita berani melalui proses ini, kita akan menemukan bahwa gunung yang dulu tampak tak terjangkau kini telah menjadi bukit kecil di belakang kita. Dan dari puncak itu, kita bisa melihat dunia dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih kuat.